Kadang kita tuh nggak selalu pengen main game yang berat, penuh tekanan, atau harus fokus terus. Ada momen dimana kita cuma pengen duduk santai, main pelan-pelan sambil nikmatin suasananya. Nah, di video ini gua mau ngebahas 10 game RPG cozy yang enak banget dimainin di malam hari atau pas weekend. Game-game dengan pacing yang santai, dunianya yang nyaman banget, dan gak maksa kamu buat buru-buru. Kalau kamu lagi nyari RPG buat nemenin waktu santai, sambil rebahan atau sekedar lepas capek setelah aktivitas harian, list ini kemungkinan besar cocok buat kamu. Di list nomor 1 ada Rune Factory Guardian of Azuma. Rune Factory Guardian of Azuma adalah game RPG simulation yang dirilis pada tahun 2025 dan tersedia di Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X atau S. Game ini masih satu semesta dengan seri Rune Factory, tapi hadir sebagai spin-off dengan pendekatan cerita dan sistem yang gak berbeda. Di sini kamu gak cuma berpetualang dan bertarung, tapi juga hidup sebagai bagian dari dunia Azuma. Kamu bisa bertani, ngerawat desa, bangun hubungan dengan karakter lain, sampai ikut berbagai aktivitas harian yang rasanya pelan tapi nyaman. Combatnya ada, tapi nggak pernah terasa maksa atau capek. Game ini cocok banget dimainkan di malam hari karena ritmenya yang fleksibel. Mau main serius lanjut cerita bisa, mau santai ngurus ladang juga tetap terasa progresnya. Rasanya kayak punya rutinitas kedua di dunia game. Di list nomor 2 ada Eastward. Eastward adalah action RPG berbasis cerita yang dirilis pada tahun 2021 dan tersedia di PC serta Nintendo Switch. Game ini dikenal dengan visual pixel art yang detail dan dunia post-apokaliptik yang unik tapi hangat. Walaupun setting dunianya kelihatan suram, cara game ini bercerita justru santai dan manusiawi. Kamu bakal ngikutin perjalanan karakter dari satu kota ke kota lain sambil menikmati dialog, suasana, dan momen-momen kecil yang bikin betah. Eastward enak dimainin saat malam hari karena fokusnya bukan ke refleks cepat, tapi ke menikmati cerita dan atmosfer. Mainnya pelan-pelan, tapi justru itu yang bikin kamu betah duduk lama tanpa ngerasa capek. Di list nomor 3 ada Atelier Ryza. Atelier Ryza adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2019 dan tersedia di PC, PlayStation 4, dan Nintendo Switch. Game ini jadi titik awal baru seri Atelier dengan visual yang lebih modern dan pendekatan gameplay yang lebih santai. Inti permainan ada di sistem alchemy, di mana kamu bebas ngumpulin bahan, bikin item, dan bereksperimen tanpa tekanan waktu. Eksplorasinya ringan, combatnya nggak ribet, dan ceritanya juga dibawa dengan nada yang hangat. Game ini cocok banget buat main santai. Kamu bisa main sebentar tapi tetap ada progres, atau main lama sambil nikmatin dunia dan musiknya. Rasanya kayak game yang gak pernah maksa kamu buat buru-buru. Di list nomor 4 ada Xenoblade Chronicle 3. Xenoblade Chronicle 3 adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2022 dan tersedia eksklusif di Nintendo Switch. Game ini menghadirkan dunia yang sangat luas dengan cerita besar dan tema yang cukup berat. Tapi uniknya, walaupun ceritanya serius, game ini tetap kerasa cozy kalau dimainkan santai. Kamu bisa menjelajahi map, nyari area tersembunyi, atau sekedar jalan-jalan sambil dengerin musik latarnya yang tenang. Xenoblade 3 cocok dimainkan di malam hari dengan tempo yang pelan. Kamu nggak harus ngejar story terus, karena eksplorasinya sendiri udah cukup bikin nyaman dan betah berlama-lama. Di list nomor 5 ada Moonlighter. Moonlighter adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2018 dan tersedia di PC, PlayStation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Game ini menggabungkan dungeon crawling dengan kehidupan sebagai pemilik toko. Siangnya kamu ngatur toko, jual barang, dan ngobrol sama penduduk. Malamnya kamu masuk dungeon buat nyari loot. Pola ini sederhana, tapi justru bikin mainnya terasa seimbang dan gak bikin capek. Moonlighter enak buat main santai karena selalu ada target kecil yang bisa kita kejar. Mau fokus dagang atau berpetualang, dua-duanya terasa ringan dan pas banget buat nemenin malam atau weekend kalian. Di list nomor 6 ada Ni no Kuni Wrath of the Witch.
Ni no Kuni Wrath of the Witch adalah game JRPG yang pertama kali dirilis pada tahun 2011 dan kini tersedia dalam versi remaster di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, serta PC. Game ini dikenal sebagai hasil kolaborasi level 5 dengan studio Ghibli, yang langsung terasa dari gaya visual dan presentasinya. Game ini membawa kamu ke dunia fantasi yang penuh warna, monster unik, dan cerita yang hangat. Sistem RPG-nya cukup klasik, tapi dibungkus dengan atmosfer yang lembut dan penuh emosi. Banyak momen di game ini yang rasanya kayak lagi nonton film animasi interaktif. Ni no Kuni cocok banget dimainkan santai di malam hari karena pacingnya pelan dan nyaman. Kamu bisa menikmati ceritanya tanpa dikejar-kejar, sambil tenggelam di dunianya yang terasa hidup dan penuh kehangatan. Di list nomor 7 ada Eternal Sonata. Eternal Sonata adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2007 dan tersedia di Xbox 360 dan PlayStation 3. Game ini unik karena ceritanya terinspirasi dari kehidupan dan musik komposer klasik, yaitu Frédéric Chopin. Dunia di Eternal Sonata terasa dreamy dan tidak biasa. Warna-warnanya cerah, musiknya dominan, dan sistem combatnya cukup aktif tapi tetap mudah dinikmati. Walaupun konsep ceritanya terdengar berat, penyampaiannya justru terasa lembut. Game ini enak dimainin saat kamu lagi pengen RPG yang berbeda dari biasanya. Mainnya santai, atmosfernya tenang, dan musiknya bikin suasana malam jadi lebih adem. Di list nomor 8 ada I Am Setsuna. I Am Setsuna adalah JRPG yang dirilis pada tahun 2016 dan tersedia di PlayStation 4, Nintendo Switch, serta PC. Game ini mengambil inspirasi dari JRPG klasik dengan pendekatan visual dan cerita yang minimalis. Sebagian besar dunia di game ini diselimuti salju, dan itu langsung ngasih nuansa sepi tapi tenang. Ceritanya sederhana, fokus ke perjalanan dan pengorbanan, dengan combat turn-based yang mudah diikuti. I Am Setsuna cocok buat kamu yang mau RPG tenang tanpa distraksi berlebihan. Dimainkan malam hari, suasananya dapat banget, kayak sunyi, pelan, dan emosional. Di list nomor 9 ada Breath of Fire 3. Breath of Fire 3 adalah JRPG klasik yang dirilis pada tahun 1997 dan tersedia di PlayStation 1 serta versi digital di PSP dan PlayStation Vita. Game ini merupakan bagian dari seri Breath of Fire buatan Capcom. Game ini menawarkan petualangan klasik dengan sistem turn-based dan cerita coming of age. Progresnya pelan, dunianya luas, dan banyak momen kecil yang bikin pemain betah mengikuti perjalanan karakternya. Breath of Fire 3 cocok dimainin santai karena ritmenya yang gak terburu-buru. Cocok banget buat malam atau weekend kalian kalau kamu lagi pengen RPG klasik yang hangat dan nostalgia. Dan di list nomor 10 ada Dragon Quest 11S. Dragon Quest 11S adalah game JRPG yang dirilis dalam versi Definitive Edition pada tahun 2019 dan tersedia di Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, serta PC. Game ini merupakan versi lengkap dengan tambahan konten cerita dan fitur kualitas hidup. Sebagai RPG cozy, Dragon Quest 11S punya dunia yang luas tapi ramah. Ceritanya ringan di awal, karakternya berkesan, dan sistem combatnya nyaman buat dimainkan lama tanpa bikin lelah. Game ini pas banget buat main santai malam hari atau weekend kalian. Kamu bisa main sebentar atau berjam-jam, dan semuanya tetap terasa nyaman dan mengalir. Dan itu tadi 10 game RPG cozy yang menurut gua paling enak dimainin saat lagi santai, terutama di malam hari atau pas weekend. Kalau dari list tadi ada game yang udah pernah kamu mainin atau justru ada RPG cozy favorit kamu yang belum masuk, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe biar nggak ketinggalan konten game lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.